Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 2 Kota Blitar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTSN 2 Kota Blitar, yang saya hormati para dewan juri sekalian, dan tak lupa teman-teman yang sangat saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, tidak lengkap jika kita tidak bersolawat kepada Nabi sang pemimpin umat, Nabi yang membawa syariat serta syafaatnya min yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya, saya berdiri di sini ingin menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai proses turunnya perintah sholat 5 waktu. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, sholat merupakan tiang agama sekaligus perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. Lalu, bagaimana proses atau sejarah turunnya perintah sholat 5 waktu? Hadirin sekalian, diawali dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau merasakan kesedihan yang amat mendalam. Tahun ini disebut dengan Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan. Mengapa disebut dengan Amul Husni? Karena pada tahun itu beliau ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW dengan 2 keajaiban, yaitu masuk Islamnya Jin Nusyaibin dari Irak dan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau menggaris sebuah garis menggunakan tongkat beliau. Kemudian beliau memberi isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud agar jangan melewati garis tersebut. Lalu beliau berjalan hingga sangat terlihat kecil. Lalu tiba-tiba beliau dikerumuni oleh orang-orang berbaju putih, semakin banyak sehingga beliau tidak terlihat sedikit pun. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka tentang Islam dan Al-Quran. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan, jika orang-orang Quraisy, Mekah, manusia tidak mau beriman kepadamu wahai Muhammad, ini saya utus makhluk yang lain, jin, untuk beriman kepadamu. Kejadian yang kedua, yakni Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dimikrotkan ke langit menggunakan buraq. Beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu di setiap tiap langit. Lalu beliau tibalah di Sidratul Muntaha. Lalu tiba-tiba ada cahaya terang yang menerangi Sidratul Muntaha. Kemudian beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Kemudian beliau membawa perintah tersebut pulang. Ketika perjalanan pulang, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai saudaraku, perintah apakah yang Allah utus untuk umatmu? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah menutus umatku untuk mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memohon pengurangan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan tersebut. Hingga akhirnya diwajibkan sholat 5 kali dalam sehari semalam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat 5 waktu itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan 10 kelipatan pahala. Karena itu 5 kali sholat menyamai 50 kali. Karena itu 5 kali sholat menyamai 50 kali sholat. Barang siapa berniat melaksanakan satu kebajikan untuknya, dan kalau dilaksanakannya dicatat 10 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melaksanakan kejelekan, namun kejelekan itu tidak sama sekali dikerjakan, maka tidak dicatat kejelekan tersebut." Hadirin sekalian, meskipun sholat telah diringankan menjadi 5 kali dalam sehari semalam, namun kita harus tetap mengerjakan sholat tersebut. Karena itu adalah perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. Saudara-saudara yang sangat saya cintai, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.